Ya, halo Sobat Sindo, apa kabar? Selamat sore, ketemu lagi di The Comment. Bersama saya Andri Susanto dan juga... Gaib Maroto Sigit. Nah, kita sekarang lagi bahas apa nih Mas Gaib? Kita bahas tentang sidang MKD. Ya, MKD itu singkatan dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Jadi anggota Dewan yang terhormat disidang oleh Mahkamah yang terhormat juga. Nah, jadi ini benar-benar lembaga terhormat. Ya. Menyidang orang-orang yang juga terhormat. Sebenarnya yang terhormat itu adalah rakyat sebenarnya. Lah iya dong. Iya, karena iya rakyat kan? yang memilih dan membayari. Nah, tuh gimana tuh? Mereka tuh kan wakil. Wakil. Nah, mereka tuh mewakili rakyat ya. Betul. Gitu. Dan ini hasil putusan terhadap sidang Syahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, Adis Kadir, dan Nafa Urbach. Urbach apa Urbach? Urbach. Nah, sebenarnya laporan ke MKD ini kita udah bisa prediksi sebenarnya. Publik, media udah bisa memprediksi hasilnya akan kayak apa. Meskipun di awal-awal dulu ketika kerusuhan terjadi, Pak Prabowo juga sempat ngomong ya sama partai juga udah dipecat gitu kan. Tapi ternyata memang memecat anggota DPR tidak semudah itu karena ada prosesnya. Dan ada ada aturannya. Ada aturannya. Jadi walaupun karena mereka anggota DPR, jadi mereka punya hak untuk membela diri juga. Nah, ada proses sidangnya namanya sidang di Mahkamah Kehormatan Dewan. Sebelumnya itu ada Ahmad Dhani ya? Iya, pernah. Ahmad Dhani karena melontarkan pernyataan yang dianggap seksis gitu, dianggap melanggar kode etik, tapi cuma dikasih peringatan. Enak juga ya kalau. Tapi kebanyakan itu ya masalahnya masalah slip tongue statement. Iya memang. Karena memang kan DPR lembaga politik. Lembaga politik. Jatuh ini. Lembaga politik yang memang harus banyak ngomong. Partai itu kan bicara artinya. Jadi memang wajar kalau banyak omongan segala macam yang akhirnya slip. Nah, putusan MKD ini meskipun buat kita tidak mengagetkan, tapi publik ternyata meresponnya agak negatif ya di media sosial ya. Karena ya beginilah kalau menyidangkan teman. Teman sidang teman. Gitu. Statementnya. Ya, sebenarnya ini nggak jauh beda sama ikatan dokter ya. Dokter kan juga ada dewan kedokteran menyidang kode etik dokter juga. Karena kalau yang nyidang bukan dokter ya repot. Nah, biar lebih jelasnya, Ndri, kita lihat dulu ya. Dengerin putusannya ya terhadap 5 anggota DPR ini. Ya, videonya bisa diputar, teman-teman. Nah, ini dia nih. Teradu 4, Eko Hendro Purnomo Esos terbukti melanggar kode etik DPR RI. 10. Menghukum teradu 4 Eko Hendro Purnomo Esos nonaktif selama 4 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Amanat Nasional. 11. Menyatakan teradu 5 Dr. Ahmad Syahroni SE MIkom terbukti telah melanggar kode etik DPR RI. 12. Menghukum teradu 5 Dr. Ahmad Syahroni SE MIkom nonaktif selama 6 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. 13. Menyatakan teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, dan teradu 5 selama masa penonaktifan tidak mendapatkan hak keuangan. Yang tadi gimana, Bang? Dia nanti gimana? Ya. Mas, dikit aja, Mas. Ada yang bisa disampaikan, Mas? Nggak ada yang disampaikan. Terima kasih buat adik. Nah, tuh. Ya,
hukumannya berapa bulan? Jadi ini kita review ya. Untuk Ahmad Sahroni Ya. itu kan kasusnya dia menyatakan bahwa rakyat yang menginginkan DPR dibubarkan itu adalah pernyataan tertolol sedunia. Itu statementnya Ahmad Sahroni ya sebelum rusuh tuh. Ya. Nah ini dianggap melanggar kode etik karena menghina rakyat. Iya. Dikenakan hukuman sanksi nonaktif selama 6 bulan. 6 bulan. Dan selama 6 bulan itu beliau tidak mendapat hak keuangan. Hak keuangan. Ya. Berarti nggak dapat gaji tuh ya? Nggak dapat gaji dan segala macam tunjangan ya. Iya. Kemudian Eko Patrio itu karena ketika dia joget-joget, publik marah, bukannya meminta maaf, dia malah melakukan aksi sound horek gitu loh di kantornya, di kantor DPP iya. dengan joget-joget. Itu dianggap menghina perasaan publik. Itu dihukum 4 bulan. Kemudian Mbak Nafa statementnya dianggap menimbulkan keresahan karena terkait tunjangan rumah dia ya? tunjangan rumah itu dihukum 3 bulan. 3 bulan. Nah, ketiganya ini tidak mendapat hak keuangan yang sama. Nah, kalau dua lagi, Uya Kuya dan Adis Kadir, kalau Adis Kadir ini kan lebih karena salah ngitung. Iya. Jadi dianggap tidak punya niat jahat untuk menyesatkan publik. Akhirnya dia diralat sih sama dia. Iya. Nah, yang kedua Uya Kuya. Dia kan joget-joget juga sama Iya. kayak Eko. Tapi dia tidak beraksi gaya Uya, bergaya Eko. bergaya Cuma dia sempat bilang, emang ada masalah apa dengan joget? Kan saya artis gitu. Iya. Nah, ini yang justru bikin publik marah. Cuman tetap dianggap tidak melanggar kode etik. Akhirnya keduanya tidak dinonaktifkan. Artinya gitu. langsung kembali aktif. Kembali aktif jadi anggota DPR. Nah, apakah Anda puas atau tidak puas? Ya, itu dikembalikan ke masing teman-teman Sobat Sindo ya. Iya. Silakan tulis di kolom komen. Iya, sebut aja Anda mau ngapain aja terserah karena Anda yang punya hak untuk menyatakan pendapat, Anda yang milih mereka. Jadi ya inilah proses politik di DPR yang mesti kita terima gitu. Walaupun kita ada perasaan tidak puas, tapi ya mau gimana lagi? Oh, ada video lagi. Ini videonya ini nih, Uya ya. Oh, Uya Kuya ya. Iya. Kita dengerin ya. Kita menghargai dan MKD tentu saya sangat profesional sekali, sangat objektif dan apa yang diputuskan itu memang sesuai dengan bukti-bukti dan juga saksi ahli yang sudah memberikan keterangan ya dan saksi-saksi lain ya. Ya pasti kita semua manusia pasti harus belajar lah. Berarti setelah Ya. ini diserahkan Mana yang kepada mana? Mahkamah Partai ya Mas Uya? Iya, diserahkan pada Mahkamah Partai. Itu aja, saya nggak bisa ngomong panjang-panjang dulu. Ya nggak tahu, saya bukan baru keluar sini jadi sebelum tahu belum koordinasi apa-apa. Oke. Ya, jadi kayaknya mereka nggak banyak ngomong ya, Iya, karena tadi- takut salah lagi. Tadi Eko juga nggak ngomong ya. Ya. Dan itu tadi dia juga tidak berani banyak ngomong Uya karena ya belum tahu apa-apa juga terkait Iya. soal putusan partai terutama ya. Tumben rambutnya agak normal ya. Agak rapi ya, Iya, nggak warna-warni. Nggak biasa warna-warni ya.